kasusnya adalah polisi tembak polisi di rumah polisi, saudara. Tetapi ini menjadi konsumsi publik yang begitu menyeluruh, saudara. Jadi ada orang yang bertanya, kenapa pendeta tidak pernah berkomentar tentang itu. Jadi yang pertama, komentar saya sebetulnya sederhana, bahwa ini sudah masuk pada ranah politisasi yang mengkhawatirkan. Saya melihatnya ada banyak hidden agenda di dalamnya. Saya khawatir di dalam tubuh Polri sendiri ada gesekan-gesekan mungkin antara junior dan senior atau apapun, tetapi kita berdoa supaya tidak ada yang mengambil celah, mengambil keuntungan, tidak ada oknum-oknum yang di dalamnya justru memakai peristiwa ini sebagai celah untuk mengadakan persaingan, menggeser orang-orang tertentu, saudara, dalam kelompok-kelompok tertentu, karena dalam dunia polisi dan tentara kita khawatir kalau ada istilah gerbong. Ini gerbongnya sini, ini gerbongnya tahun ini gerbongnya kelompok ini. Itu yang kita doa supaya tidak terjadi. Lalu yang kedua, saya khawatir ada permainan politisasi juga dengan yang dihubung-hubungkan selalu dengan KM 50, saudara, karena salah satu pemeriksa KM 50, karena beliau waktu itu yang menjadi Kadif Propam adalah tetap Irjen Pol Verdi Sambo, sehingga ini pun kemudian menjadi alasan untuk diledakkannya kasus ini lebih parah lagi. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebuah kesalahan fatal dari Irjen Pol Verdi Sambo, atau mungkin lebih enak saya menyebutnya FS, saudara, karena sempat merekayasa cerita, saudara, tentang kejadian tembak-menembak, dan ini tidak bisa diterima oleh banyak orang, tidak bisa diterima oleh institusi Polri karena ada obstruction of justice, saudara, ya kan, ada penghilangan barang bukti dan lain-lain, ya kan, dan ini sama sekali tidak bisa diterima. Tetapi kemudian hari-hari ini berkembang seluruh beritanya, karena kadang-kala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi, dan sekarang missing link-nya, missing puzzle-nya mulai kelihatan, saudara. Kenapa seorang Jenderal Bintang 2 kok bertindak ceroboh sekali? Lalu ada isu-isu karena perselingkuhan yang terbongkar dan lain-lain. Which is makin kesini, makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara. Dan makin kesini makin terlihat bahwa di dalamnya betul seperti yang berkali-kali ucapkannya itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, saudara. Jadi kelihatannya FS mau menutupi cerita ini dan tidak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah di tengah diberitahu oleh istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, lalu kemudian baru beritakan setelah tiba di Jakarta, dan orang yang berkata bahwa oh ini nggak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan, jangan pernah berkata nggak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google, anak perkosa ibu kandung saja ada, bapak perkosa anak kandung saja ada. Jadi nggak ada istilah nggak mungkin, saudara, karena saya sudah coba diskusi sama psikiater, dan psikiater bilang kita nggak pernah tahu 2 jam sebelum peristiwa itu apakah dia meminum obat tertentu ataukah dia memakai atau dia menyaksikan tayangan-tayangan cabul tertentu yang bisa merusak otaknya dan mulai mendatangkan gairah yang luar biasa. Jadi akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu, lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren 3 atau di Saguling, dan ketika itu diceritakan lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ya kan.